Inilah saat yang paling menegangkan dalam sejarah ekonomi Indonesia modern. Seorang pejabat tinggi negara berani menantang sistem. Ketika Purbaya menolak bayar utang kereta cepat pakai uang rakyat, istana langsung bereaksi. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, investigasi terhadap Sri Mulyani, Bahlil, dan jejaring oligarki yang selama ini tak tersentuh hukum. Menolak keras rencana pembayaran utang KCJB lewat APBN. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini adalah sebuah tantangan terbuka, sebuah deklarasi yang membuat banyak pihak terhenyak. Suasana yang tadinya tenang mendadak tegang. Publik yang selama ini penonton kini tersedot ke pusaran drama politik tingkat tinggi. Pertanyaan tajam mulai terlontar, menuntut jawaban yang disimpan rapat. Istana merespons dengan cepat. Pernyataan terdengar menenangkan, juru bicara meredam, menyebut dinamika internal biasa. Namun di balik narasi itu, ada getaran tekanan kuat, bukan sekadar perbedaan pendapat antar menteri. Pertaruhan reputasi, pertaruhan warisan, pertaruhan nasib banyak orang kuat. Reaksi istana yang terkendali justru menunjukkan betapa seriusnya masalah. Langkah Purbaya membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat, memaksa semua mata ke proyek strategis paling kontroversial, dan siapa saja yang terlibat. Keberanian Purbaya memicu gelombang spekulasi, manuver politik pribadi, atau panggilan tugas menjaga uang rakyat. Menolak pakai APBN untuk menalangi utang proyek yang didesain B2B, membangkitkan perdebatan lama. Batas antara kepentingan publik, keuntungan korporasi, dan akuntabilitas pejabat di proyek raksasa. Rakyat bertanya, mengapa beban konsorsium bisa digeser ke pundak negara, ke pundak kita sebagai pembayar pajak? Ini bukan sekadar soal uang. Ini soal prinsip, pertanyaan fundamental tentang bagaimana negara dijalankan. Proyek triliunan membengkak, terlilit utang, siapa bertanggung jawab? Keputusan Purbaya jadi garis pemisah. Sisi A, pragmatisme politik, pakai dana negara. Sisi B, kehati-hatian fiskal dan keadilan, tuntut pertanggungjawaban pihak terkait. Panggung disiapkan untuk pertarungan yang menguji integritas institusi negara. Ya, begitu. Lalu, siapa sebenarnya Purbaya Yudak menjadi pusat perhatian ini? Bukanlah orang baru di lingkaran kebijakan publik. Posisinya sebagai Menteri Keuangan memberinya panggung utama. Dilantik pada 20 Oktober 2025, Purbaya dikenal sebagai teknokrat dengan latar belakang ekonomi yang kuat dan rekam jejak yang relatif bersih. Ia memegang mandat berat, menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan global dan tuntutan belanja domestik yang besar. Tugasnya memastikan setiap rupiah digunakan efektif, efisien, dan akuntabel. Amanah ini menjadi landasan pernyataannya yang tegas dan tanpa kompromi. Alasan penolakannya sederhana namun mendasar, berpegang pada komitmen awal proyek KCJB B2B, tanpa jaminan pemerintah, tanpa APBN. Ketika biaya membengkak dan diminta APBN menutup kekurangan serta cicilan utang, Purbaya menentang. Menggunakan uang rakyat untuk menalangi proyek komersial adalah pengkhianatan terhadap prinsip kehati-hatian, presiden buruk bagi proyek strategis lain. Ia tidak menentang infrastruktur, tetapi menentang cara-cara yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Izin APBN untuk utang KCJB akan buka pintu permintaan serupa, menciptakan moral hazard. Pengelola tak lagi berhati-hati jika tahu negara siap menyelamatkan. Meski berhadapan dengan kekuatan besar, dukungan publik menguat. Keputusan Purbaya bukan tanpa risiko, ia mengusik zona nyaman dan menantang status quo. Ia memilih menjadi penjaga gerbang perbendaharaan, bukan sekadar bendahara yang mengeluarkan uang sesuai perintah. Mencoba mendefinisikan ulang peran Menkeu sebagai garda terdepan integritas fiskal. Pertanyaannya, seberapa kuat ia mampu bertahan di tengah tekanan dari segala arah? Seiring penolakan Purbaya, sorotan publik beralih ke nama-nama sentral pemerintahan sebelumnya. Dua nama paling sering disebut, Sri Mulyani Indrawati dan Bahlil Lahadalia. Sri Mulyani, arsitek kebijakan fiskal, reputasi teknokrat kelas dunia. Bahlil, ujung tombak investasi dan PSN. Tuduhan beredar, kebijakan terlalu longgar, berpihak pada korporasi tertentu. Mengapa akhirnya ada jaminan dan pendanaan negara? Pemerintah menyetujui PMN kepada PT KAI untuk menutupi pembengkakan biaya. Padahal janji awal 2016, tidak gunakan APBN. Perubahan kebijakan menjadi pusat investigasi dan perdebatan, klaim tekanan lingkaran oligarki. Tuduhan lain, uji tuntas diabaikan demi percepatan.
Tak hanya KCJB, beberapa PSN, perencanaan kurang matang, pembengkakan biaya, konflik sosial. Mari kita urai masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung secara lebih mendalam. Sejak awal, etalase teknologi dan kerjasama internasional, skema B2B, dipimpin Konsorsium BUMN Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, bermitra dengan konsorsium perusahaan Tiongkok. Biaya awal sekitar 6,07 miliar dolar AS. Komitmen tanpa APBN untuk pembangunan maupun jaminan pinjaman. Kenyataan, pembebasan lahan rumit, kondisi geologis tak terduga, biaya membengkak. Cost overrun diperkirakan lebih dari 1,2 miliar dolar AS. Konsorsium kesulitan likuiditas. Pinjaman CDB mensyaratkan kepastian pendanaan, tanpa dana tambahan, proyek terancam mangkrak. Muncul perubahan kebijakan, Perpres Minodikdia 2021 mengizinkan APBN melalui PMN kepada PT KAI, alasan menyelamatkan PSN dan menghindari kerugian lebih besar. Kontroversi memuncak, janji awal dilanggar, pintu APBN ke proyek P2B terbuka. Kini, tantangan Purbaya, menolak APBN membayar saat cicilan pokok dan bunga jatuh tempo. Tekanan agar gunakan APBN menguat, terutama bila pendapatan operasional meleset. PURPBN harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar rakyat, kesehatan, pendidikan, jaring pengaman sosial. Menggunakan dana publik untuk utang proyek komersial adalah ketidakadilan fiskal. Solusinya, restrukturisasi utang, negosiasi dengan kreditur, cari investor baru, sebelum meminta bantuan negara. Ya, langkah Purbaya bukan sekadar gertakan, mesin investigasi mulai bergerak, perlahan namun pasti. Langkah pertama, audit menyeluruh. Purbaya meminta BPKP melakukan audit investigatif atas seluruh proses KCJB. Audit menyasar angka pembengkakan serta kronologi perubahan skema dari B2B menjadi disuntik dana negara. Tim menelusuri ribuan halaman, proposal, studi kelayakan, perjanjian pinjaman, kontrak subkontraktor, notulensi rapat kementerian, dan rapat terbatas di istana. Setiap perubahan klausul, adendum, dan persetujuan diteliti di bawah mikroskop. Tujuan, memetakan kronologi bagaimana proyek yang awalnya tak membebani negara berpotensi menyedot triliunan rupiah. Selain dokumen, wawancara para pejabat, direksi BUMN, ahli teknis, sumber kredibel dan anonim, memberi konteks dinamika dan tekanan. Bukti publik, pemberitaan tahunan, siaran pers, disandingkan dengan temuan internal untuk memetakan inkonsistensi. Jika keputusan pendanaan dibahas jauh sebelum diumumkan, ini indikasi perencanaan yang disembunyikan dari publik. Investigasi raksasa ini menuntut ketelitian, keberanian, independensi. Hasilnya bisa jadi dasar argumen atau eskalasi ke ranah hukum. Kasus ini mempertontonkan potensi benturan kepentingan yang rumit di antara lembaga negara dan istana. Kemenkeu sebagai penjaga kas, mandat konstitusional untuk kemakmuran rakyat. Prinsip kehati-hatian adalah pegangan. Setiap pengeluaran harus berdasar hukum kuat dan justifikasi publik yang jelas. Menyelamatkan proyek komersial dengan uang pajak melanggar prinsip ketika sektor lain lebih mendesak. Di sisi lain, BUMN dan investasi harus jaga proyek strategis pertumbuhan dan infrastruktur. KCJB mangkrak dianggap kegagalan monumental, merusak citra dan menyia-nyiakan investasi. Benturan mandat, penjaga kas versus pendorong pembangunan, istana di persimpangan. Istana ingin stabilitas dan kelanjutan warisan. Mengakui masalah bisa delegitimasi rezim sebelumnya yang masih jadi penopang koalisi. Maka reaksi menenangkan, mencari jalan tengah, menengahi konflik antar menteri, mencegah eskalasi. Faktor individu memperumit mutasi jabatan, jejaring personal, loyalitas politik, kepentingan bisnis kaburkan garis negara versus pribadi. Publik bertanya, kebijakan murni untuk negara, atau ada agenda melindungi kelompok tertentu? Langkah Purbaya berpotensi memicu gempa politik yang mengguncang fondasi koalisi. Dalam sistem berbasis kompromi, menteri yang melawan arus dianggap ancaman harmoni. Penolakan membayar utang menempatkan pejabat era sebelumnya yang didukung partai koalisi dalam posisi sulit. Friksi antar menteri jadi dampak pertama. Kemenkeu versus Kementerian Teknis dan Investasi. Keputusan strategis lain bisa tertunda karena manuver politik. Rapat kabinet berubah medan pertempuran senyap. Parlemen melihat peluang. Pendukung Purbaya menunggangi isu anti korupsi. Pihak terancam melawan. Hak interpelasi, hak angket, bahkan mosi tidak percaya bisa diangkat. Parlemen terbelah. Diskursus publik dipenuhi narasi saling serang. Substansi terancam kabur. Dampak terbesar, stabilitas kepemimpinan. Lindungi kawan, dituding intervensi, biarkan hukum berjalan. Koalisi retak. Apapun pilihannya berkonsekuensi besar. Langkah Purbaya memulai permainan catur politik tingkat tinggi,
menentukan arah beberapa tahun ke depan. Mengambil sikap berseberangan dengan kekuatan mapan penuh risiko, Purbaya menyadari hal itu. Sejarah mencatat pejabat pembaharu sering tersingkir, tekanan politik masif, isolasi di kabinet, kampanye negatif, ancaman reshuffle. Kekuatan yang terusik memakai beragam instrumen mempertahankan status quo. Risiko lain, pelemahan institusional, anggaran dipersulit, program reformasi dihambat, pejabat dimutasi. Pertarungan tak seimbang, bertumpu pada integritas dan hukum melawan instrumen kekuasaan luas. Jika investigasi jujur ungkap pelanggaran hukum, penyelewengan wewenang, praktik korupsi, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Menyeret nama besar ke pengadilan, pesan kuat, tak ada yang kebal hukum. Tonggak pemberantasan korupsi, memulihkan kepercayaan publik, warisan lebih berharga dari menara gading manapun. Secara ekonomi, menutup bantalan APBN untuk proyek gagal membentuk disiplin pasar dan tanggung jawab perhitungan bisnis. Dalam jangka panjang, iklim investasi lebih sehat dan berkelanjutan, risiko bisnis ditanggung pebisnis, bukan rakyat. Keberanian Purbaya bukan drama personal, ini pertaruhan tata kelola ekonomi dan politik bangsa. Pertanyaannya, apakah sistem akan melindunginya atau menelannya? Indonesia berdiri di persimpangan krusial. Kasus yang dipicu keberanian Purbaya lebih dari sengketa pembayaran. Ini referendum diam-diam tentang karakter bangsa. Apakah kita tetap di jalur kompromi yang rawan penyalahgunaan wewenang, atau berani membelok menuju transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum? Setiap babak drama ini cermin pilihan kita sebagai negara. Kemungkinan akhir, ideal, audit forensik tuntas, proses hukum tanpa intervensi, pesimistis, investigasi mandek, kompromi gelap, paling mungkin, jadi komoditas politik abadi. Debat berulang di parlemen dan media tanpa kepastian hukum, bukti konkret sulit diakses, kasus jadi alat tawar-menawar digoreng jelang pemilu. Variabel penentu, dukungan publik, media, akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil harus mengawal, menjaga diskusi berbasis fakta, lindungi whistleblower. Pada akhirnya, ini bukan tentang Purbaya, Sri Mulyani, atau Bahlil. Ini tentang kita. Ini tentang uang pajak kita, masa depan anak-anak yang menanggung beban utang hari ini. Pertanyaan terakhir, bukan sekadar siapa membayar utang kereta cepat, melainkan apakah kita punya kemauan politik untuk membersihkan rumah kita sendiri.